Bayangkan, kamu memenangkan sebuah rumah mewah. Lengkap dengan semua fasilitas impian, tapi ada satu syarat. Kamu harus punya pasangan di saat hidup sedang kacau dan masa lalu mengejar. Seorang pria asing yang perfeksionis, dingin, dan paling anti kebohongan, tiba-tiba jadi satu-satunya orang yang bisa menolong. Inilah kisah Yumeri dan Kim Woo-ju, dua orang dengan dunia berbeda. Dipersatukan oleh kontrak 90 hari, rumah pengantin baru. Dan rahasia masa lalu yang siap menghancurkan segalanya, drama penuh tawa. Ketegangan dan cinta yang tumbuh tanpa mereka rencanakan, selamat datang di cerita yang mengajarkan bahwa tidak semua pernikahan palsu berakhir dengan kepalsuan. Ini dia Would You Marry Me 2025, drama yang bikin deg-degan sejak menit pertama. Yumeri yang ditinggalkan tunangannya di hari lamaran tiba-tiba harus pindah rumah karena ditipu pemilik kontrakan. Saat hidupnya berantakan, ia memenangkan undian rumah mewah untuk pengantin baru. Masalahnya, ia butuh suami. Di saat itu, muncul Kim Woo-ju, pemimpin tim pemasaran perfeksionis yang sangat membenci kebohongan. Keduanya bertemu secara tidak sengaja ketika Mary membuat kekacauan di acara promosi yang dikelola Woo-ju. Membuat pria itu langsung tidak menyukainya. Tetapi, karena keadaan mendesak, Mary memberanikan diri mengajukan proposal pernikahan kontrak selama 90 hari. Woo-ju menolak mentah-mentah. Sampai ia mengetahui bahwa perusahaan keluarganya sedang mengalami krisis dan menjadi pasangan ideal. Dalam proyek rumah pengantin baru itu memberi mereka keuntungan besar untuk citra perusahaan, akhirnya mereka setuju menikah tanpa cinta, tinggal bersama, aturan ketat, dan berjanji tidak mencampuri kehidupan pribadi masing-masing. Namun, sejak hari pertama tinggal bersama, Woo-ju menemukan hal mencurigakan. Mary sering menerima telepon dari nomor tak dikenal. Lalu, sembunyi-sembunyi menangis. Di laci meja, Woo-ju menemukan surat gugatan yang tidak pernah ia tanyakan, yang ternyata berhubungan dengan mantan tunangan Mary. Woo-ju tanpa sengaja melihat seorang pria mendekati rumah. Memanggil Mary dengan suara putus asa. "Mary, kita belum selesai. Kau tahu pernikahan itu tidak sah." Woo-ju terkejut. Ia menyadari bahwa Mary mungkin menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar masa lalu pahit. Kedatangan mantan tunangan Mary, Han Ji-hoon, membuat suasana rumah kontrak itu kacau. Ji-hoon mengaku bahwa ia dan Mary belum benar-benar putus karena kontrak pernikahan bisnis yang mengikat keluarga mereka. Sesuatu yang Mary sembunyikan dari Woo-ju. Woo-ju yang selalu mengutamakan kejujuran merasa dikhianati, meski hubungannya dengan Mary hanya pura-pura. Ia mulai menjaga jarak, berbicara dingin, dan kembali ke sifat aslinya, perfeksionis tak berperasaan. Sementara itu, Mary semakin tertekan karena Ji-hoon terus membuntutinya, memintanya kembali demi reputasi keluarganya. Keluarga Woo-ju mulai curiga pernikahan mereka hanya sandiwara. Kontrak 90 hari tinggal 60 hari lagi. Tapi sudah banyak aturan yang dilanggar di sisi lain tanpa mereka sadari. Tinggal bersama membuat hubungan mereka perlahan melunak. Woo-ju mulai memperhatikan kebiasaan kecil Mary, cara ia menyiapkan sarapan. Kebiasaan berbicara pada tanaman. Mary melihat sisi lembut Woo-ju yang selama ini tersembunyi. Terutama saat pria itu menutupi kegagalan perusahaan keluarganya. Sendirian, mereka tidak mengakui perasaan yang mulai tumbuh, tapi justru inilah yang membuat segalanya lebih rumit. Saat Woo-ju mendapati Mary menangis sendirian di halte bus tengah malam setelah bertemu paksa dengan Ji-hoon. Dan melihat Mary goyah, Woo-ju akhirnya turun pagar dan menuntunnya pulang sambil berkata, "Mulai malam ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu tanpa aku tahu." Namun justru kalimat itu menjadi bom waktu. Hubungan mereka semakin mendekat. Tetapi kontrak mereka semakin mustahil dipenuhi. Woo-ju mendapat bukti bahwa Ji-hoon sedang menyiapkan laporan untuk membongkar pernikahan palsu mereka ke publik, yang bisa menghancurkan bisnis keluarga Woo-ju dan hidup Mary sekaligus.
Rencana Han Ji-hoon membongkar pernikahan palsu itu akhirnya pecah ke publik. Seorang jurnalis menerima dokumen anonim yang membuktikan bahwa Woo-ju dan Mary tinggal di rumah hadiah sebagai pasangan palsu. Dalam hitungan jam, skandal itu menjadi berita nasional. Dampaknya langsung menghantam semuanya reputasi. Perusahaan keluarga Woo-ju akhirnya merosot tajam. Sponsor proyek rumah pengantin baru membekukan kerjasama. Keluarga Woo-ju menuduh Mary penyebab kehancuran. Ji-hoon muncul di televisi seolah dirinya korban, memutarbalikkan cerita. Woo-ju marah karena kehidupannya hancur. Dan Mary merasa seluruh perjuangannya untuk mandiri kembali sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, keduanya bertengkar hebat. Mary menangis dan mengatakan ia hanya ingin hidup tenang, sementara Woo-ju merasa dikhianati 2 kali. Oleh situasi dan oleh perasaannya sendiri yang semakin tidak bisa ia tekan. Di tengah kekacauan itu, Mary memutuskan pergi dari rumah kontrak untuk melindungi Woo-ju dari kerugian lebih jauh. Ia meninggalkan surat pendek berisi permintaan maaf dan 1 kalimat, "Terima kasih." Sudah membuat 90 hari terasa seperti rumah. Woo-ju terluka. Tetapi kebimbangannya pecah ketika ia mengetahui hal penting, laporan yang membeberkan pernikahan palsu itu bukan murni ulah Mary atau kelalaiannya. Itu memang rekayasa Ji-hoon yang ingin memaksa. Mary kembali dan menghancurkan reputasi Woo-ju sekaligus menyadari itu. Woo-ju meninggalkan keluarganya sejenak dan mengejar Mary. Ia menemukan Mary di stasiun kereta, membawa 1 koper dan wajah yang tidak lagi punya tenaga untuk berharap. Untuk pertama kalinya tanpa malu atau gengsi, Woo-ju mengakui apa yang selama ini ia tahan, kontrak kita sudah hancur. Kalau kau tetap pergi, aku tidak akan punya alasan lagi untuk menahannya. Jadi, bisakah kita mulai ulang tanpa kontrak apapun? Mary yang awalnya menolak akhirnya runtuh. Menyadari bahwa Woo-ju memilih dirinya bukan karena keharusan, tapi karena cinta. Skandal tetap harus mereka hadapi. Tapi kini mereka bersama, Woo-ju menggelar konferensi pers dan mengakui semuanya tanpa menyudutkan Mary. Ia mengatakan bahwa pernikahan palsu itu berubah menjadi cinta sungguhan dan bahwa ia yang bertanggung jawab penuh. Publik perlahan berbalik mendukung. Terutama setelah kebenaran manipulasi Ji-hoon terungkap. Drama berakhir dengan Woo-ju dan Mary kembali ke rumah hadiah itu. Kali ini bukan sebagai pasangan kontrak, melainkan betul-betul sebagai pasangan yang memilih satu sama lain. Di detik terakhir, Woo-ju menunjukkan cincin kecil sambil berkata, "Kali ini, bukan 90 hari. Namun selamanya, kalau kau mau," dan Mary menjawab dengan senyum yang tidak perlu dijelaskan lagi. Dan begitulah, perjalanan cinta yang mulai dari kontrak dingin berubah menjadi kisah hangat yang menyentuh hati. Drama ini bukan sekadar drama tentang pernikahan palsu, tapi tentang 2 orang yang sama-sama terluka, lalu saling menemukan tanpa pernah mereka rencanakan dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Woo-ju dan Mary mengajarkan kita satu hal, kadang yang paling kita hindari justru menjadi rumah yang paling kita cari. Jika kamu suka drama yang manis, penuh konflik emosional, dan membuat senyum sekaligus baper, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan pembahasan drama lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, cinta kadang datang di saat dan dari orang yang paling tidak kita duga.